Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajarnya melalui video ya, karena ada halangan untuk kita berjumpa oleh virus corona. Jadi kita harus melihat dan menonton video dan mendengarkan materi. Assalamualaikum, halo, dengan Bian Cahya di sini. Salam jumpa kembali. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan mengenal saya dengan sangat fun. So, ready to learn fun? Okay, let's go. Namun sebelumnya, jika kamu menyukai video ini, boleh dong klik tombol like dan juga klik tombol subscribe untuk langganan channel ini. Dan klik tombol lonceng notifikasi jika kamu menyukai video-video di channel ini terkait video pembelajaran lainnya. Oke, nah video pembelajaran kali ini saya akan mendesain sebuah mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ. Mata pelajaran ini dipakai di 11 TKJ di jurusannya di sebuah SMK. Oke, sekarang kita mulai video pembelajarannya. Namun sebelumnya di AIJ ini saya akan memperkenalkan sebuah jaringan komputer. Simpelnya jaringan komputer ini terhubung ke seluruh dunia. Nah, di sini ada server yang sebagai pelayan dari jaringan tersebut. Dan di sini ada sebuah bumi yang menyimbolkan bahwa jaringan tersebut terhubung ke seluruh dunia. Dan ini adalah komputer kamu. Komputer ini sebagai dimana kamu bisa mengakses jaringan tersebut. Nah, server ini digunakan untuk melayani seluruh kebutuhan aktivitas jaringan kamu, di mana jaringan tersebut terhubung ke seluruh dunia dan dapat diakses oleh laptop kamu. Sebagai contoh, laptop kamu terhubung ke jaringan yang terhubung di seluruh dunia dan jaringan tersebut terhubung ke server. Nah, pasti kamu sudah tahu bahwa jaringan inilah yang dimaksud dengan jaringan internet. Nah, ini adalah daftar isi untuk video kita kali ini. Di sini saya akan memperkenalkan jaringan komputer dan seterusnya kita akan mengenal virtual LAN. Nah, ini adalah pokok utama bahasan kita. Lalu ada mode port, switch pada VLAN. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis VLAN. Yuk kita mulai videonya. Oke, jaringan komputer. Di sini kita akan memperkenalkan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer ini adalah komunikasi antar dua komputer atau lebih dalam hal pertukaran data. Nah, data di sini bisa berupa data yang dikirim, yaitu saat laptop kamu mengirim komunikasi yang kamu perintahkan terhadap jaringan tersebut. Lalu ada data yang diterima, yaitu komunikasi di mana server yang tadi saya bilang sebagai pelayan jaringan tersebut menerima data untuk diproses dan dikirimkan kembali pada kamu. Nah, data tersebut dikirim berupa kode biner atau kode yang berupa 1 dan 0. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan virtual LAN atau biasa disingkat dengan VLAN. Nah, apa yang dimaksud dengan VLAN ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Virtual LAN atau VLAN yaitu sekelompok perangkat yang tidak nyata atau virtual yang semuanya saling berkomunikasi. Nah, perangkat ini dikonfigurasi dengan software atau perangkat lunak manajemen LAN
atau di sini kita sebut dengan namanya Cisco Packet Tracer. Nah, seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur jaringan LAN yang sama. Jadi VLAN ini masih dalam satu jaringan LAN yang sama, namun sebenarnya diatur pada bagian segmen jaringan yang berbeda. Nah, maksudnya adalah segmen jaringan berbeda ini adalah dia bisa diatur dengan IP address yang berbeda. Misal, di VLAN ini IP address-nya bisa kamu atur menjadi 192.168.1.0 sebagai IP network-nya, dan kamu juga bisa atur dengan 192.168.2.0 untuk jalur yang lain. Sedangkan kalau di LAN, jalur tersebut hanya bisa dipakai di IP address yang segmen jaringannya sama. Bisa IP networknya bisa berikan 192.168.1.0. Nah, perangkat lunak manajemen tersebut itu bisa kamu atur di alat jaringan yang bernama switch. Oke. Nah, di sini kita akan lanjut ke mode port switch pada VLAN. Oke. Kita mulai pembelajaran yang sedikit lebih serius. Nah, namun kita akan kemas dengan lebih fun, yaitu apa itu mode port switch pada VLAN. Di sini ada 3. Yang pertama ada static VLAN, yang kedua ada dynamic VLAN, dan yang terakhir ada voice VLAN. Nah, dari ketiganya ini saya akan menjelaskan secara rinci dan tentu saja lebih fun. Oke, pertama dari static VLAN. Apakah yang dimaksud dengan static VLAN? Nah, di sini static VLAN adalah switch. Ingat, switch ini adalah perangkat untuk kita konfigurasi di VLAN. Namun, konfigurasi tersebut kita lakukan secara manual. Dari konfigurasinya meliputi nomor port. Ya, kan di sini terlihat bahwa gambar ada port dengan gambar komputer. Dari sebelah kiri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, dan alamat IP address yang sudah disebutkan tadi, identitas VLAN atau ID dari VLAN tersebut, dan nama dari VLAN tersebut. Nah, di sini betul kita bisa memberi nama pada VLAN tersebut. Oke. Nah, selanjutnya dalam static VLAN, jadi VLAN ini tidak akan berubah secara otomatis konfigurasinya hingga kamu sebagai admin servernya berubah ketetapan nomor port tersebut. Juga bisa juga diubah secara manual dari alamat IP dan identitas VLAN, juga nama dari VLAN tersebut. Ya, jadi static VLAN ini sekali lagi tidak berubah otomatis. Jadi kamu harus mengkonfigurasi ulang, atau silakan kamu edit konfigurasinya apabila ada konfigurasi atau VLAN yang mau kamu ubah. Oke, sekarang kita lanjut ke kedua, yaitu adalah dynamic VLAN. Apa yang dimaksud dengan dynamic VLAN ini? Nah, dynamic VLAN ini adalah kondisi port, yaitu pada switch dari VLAN ini otomatis menetapkan port pada ID VLAN yang juga menggunakan informasi perangkat tersebut, seperti alamat MAC atau bahasa Inggrisnya MAC address dan IP address atau alamat IP. Nah, di sini dynamic VLAN ini, jika misalnya dari static VLAN tadi keanggotaan itu tergantung dari port fisik yang didaftarkan, sedangkan dynamic VLAN ini dia akan otomatis mengkonfigurasi keanggotaan VLAN untuk perangkat atau komputernya tersebut. Jadi dynamic VLAN ini adalah sedikit kebalikan dari static VLAN, di mana static VLAN kamu harus konfigurasi secara manual, sedangkan dynamic VLAN ini bisa kamu konfigurasi secara otomatis. Oke, sekarang selanjutnya kita akan ke yang ketiga, yaitu voice VLAN. Oke, voice VLAN adalah kondisi port pada switch VLAN ini dikonfigurasikan untuk keperluan perangkat suara atau voice.
Nah, di sini contoh perangkatnya adalah IP phone, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, tujuan dari voice VLAN ini agar port switch tersebut hanya dioptimalkan untuk jalur suara saja, jadi tidak menggunakan jalur data seperti dynamic VLAN dan static VLAN tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis VLAN, yaitu berdasarkan membership atau keanggotaan VLAN tersebut. Nah, di sini jenis-jenis VLAN tersebut terbagi dalam berdasarkan port. Di sini ada berdasarkan MAC address atau alamat MAC, berdasarkan protokol. Lalu ada berdasarkan IP address atau alamat IP, dan ada berdasarkan autentikasi. Nah, sekarang kita mulai bahas satu per satu. Kita mulai dari berdasarkan port terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis VLAN berdasarkan port ini yaitu di mana konfigurasi port ini diatur dengan memasukkan setiap kelompok dari nomor VLAN tersebut. Nah, apabila nomor dari port tersebut ingin dihubungkan ke nomor VLAN yang lain, maka port tersebut itu harus mengaktifkan suatu fungsi yang namanya mode trunk atau VTP, Virtual Trunking Protocol. Nah, mode port ini maksudnya adalah jadi port dari nomor-nomor port pada VLAN kita kelompokkan agar tiap kelompok itu bisa berkomunikasi, anggotanya dalam kelompok tersebut saling berkomunikasi. Selanjutnya, sekarang kita akan melakukan penjelasan berdasarkan MAC address. Apakah yang dimaksud dengan jenis VLAN membership berdasarkan MAC address atau alamat MAC? Nah, di sini berdasarkan MAC address, keanggotaan dari VLAN tersebut atau membershipnya diatur berdasarkan alamat MAC address komputernya. Nah, jadi setiap port switch, bahkan dari satu switch tersebut yang memiliki banyak port, memiliki daftar dari alamat MAC atau MAC address perangkat serta kelompok dari VLAN tersebut, di mana komputer-komputer perangkat tersebut berada dalam kelompok VLAN tersebut dan menjadi anggota dari kelompok VLAN tersebut. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan protokol. Nah, jenis VLAN membership berdasarkan protokol yaitu, nah pada dasarnya itu VLAN dalam OSI 7 layer atau 7 layer, VLAN itu bekerja pada layer 2 OSI, yaitu data link, di mana layer OSI ini berfungsi untuk mengontrol protokol jaringan seperti lalu lintas jaringan yang melalui protokol MAC address. Nah, maka pengaturan dari protokol ini menjadi acuan untuk anggota VLAN tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut berdasarkan IP address. Nah, jenis anggota VLAN berdasarkan IP address adalah cara kerjanya mirip berdasarkan protokol tadi. Bedanya kalau tadi berdasarkan protokol adalah dengan MAC address, untuk berdasarkan IP address ini VLAN tersebut dikontrol menggunakan IP address. Nah, dari protokol tadi di layer 2 OSI pada VLAN, nah berdasarkan IP address ini VLAN bekerja pada layer 3 OSI. Nah, makanya sudah pasti VLAN tersebut juga bisa mengatur anggotanya berdasarkan alamat IP juga alamat subnet. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis VLAN berdasarkan autentikasi. Nah, jenis anggota VLAN ini berdasarkan autentikasi, yaitu setiap anggotanya diletakkan pada VLAN tersebut berdasarkan autentikasi, yaitu pemberian akses kontrol terhadap anggota VLAN tersebut. Nah, user atau komputer tersebut diatur menggunakan protokol 802.1s. Oke,
Selanjutnya, saya akan menerangkan apa sih yang dimaksud dari penjelasan tadi. Nah, berikut ada ilustrasi keanggotaan VLAN membership. Di sini, nah dari gambar ini ada sebuah mobil. Ya, di sini ada gerbang A dan gerbang B dengan plat nomornya ada Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ilustrasi dari VLAN membership tersebut. Oke, nah yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana ilustrasi VLAN membership berdasarkan port. Nah di sini untuk mobil atau kendaraan yang diperbolehkan lalu harus masuk melalui gerbang A, yaitu port yang aktif atau gerbang yang aktif hanya gerbang A saja, sedangkan gerbang B tidak aktif. Itulah keanggotaan VLAN yang hanya bisa aktif melalui gerbang A atau port A. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana keanggotaan VLAN berdasarkan alamat IP. Nah, di sini anggota VLAN atau mobilnya hanya boleh melewati gerbang yang plat nomornya berasal dari Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, gerbangnya keduanya tentunya dibuka, baik gerbang A ataupun gerbang B. Jadi, hanya mobil atau perangkat yang hanya diperbolehkan untuk melintas di gerbang tersebut atau melintas di VLAN tersebut. Nah, IP address ini diilustrasikan sebagai plat nomor, di mana plat nomor ini melekat secara fisik alamat dari masing-masing mobil atau perangkat tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk yang plat nomor dari Bandung tidak boleh untuk memasuki gerbang A dan gerbang B. Kenapa? Karena dalam VLAN membership ini sudah diatur bahwa untuk plat nomor dari Bandung atau perangkat yang dengan IP address tertentu tidak boleh memasuki VLAN atau dalam hal ini gerbang tersebut. Oke, selanjutnya di sini adalah berdasarkan MAC atau alamat MAC dengan ketentuannya gerbang tersebut hanya boleh diikuti mobil, tetapi untuk kendaraan truk dilarang. Nah, di sini mobil hanya bisa melewati gerbang A dan B, sedangkan untuk truk yang dimaksud tadi tidak bisa melewati gerbang A dan B. Itu berarti VLAN tersebut hanya boleh dilalui oleh komputer-komputer yang sudah ditentukan alamat MAC-nya. Sedangkan komputer yang tidak terdaftar alamat MAC-nya, dia tidak bisa melalui VLAN tersebut. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan protokol. Anggota VLAN berdasarkan protokol, misalnya ilustrasi adalah kendaraan kecilnya itu tidak bisa masuk, sedangkan kendaraan kecil bisa masuk, sedangkan kendaraan besar tidak bisa. Nah, di sini ilustrasinya adalah di sini ada dua kendaraan kecil yang bisa masuk dalam gerbang A dan gerbang B, sedangkan untuk kendaraan besar di sini tidak bisa masuk pada VLAN tersebut. Contohnya ini adalah gerbang seperti ini, ada truk dan mobil yang besar ini tidak bisa masuk dalam gerbang tersebut. Ya, jadi menurut protokol kita atur bahwa hanya mobil kecil dengan ukuran sekian, dalam aturan sekian, tinggi dan panjangnya itu bisa masuk, dengan mobil lebih dari itu tidak bisa masuk. Oke, sekarang kita lanjut ke ilustrasi selanjutnya, yaitu keanggotaan VLAN berdasarkan autentikasi. Nah, di sini ingat, autentikasi gerbang ini memerlukan kartu tol. Jadi, hanya mobil yang mempunyai kartu
yang diizinkan untuk melewati gerbang tersebut. Sedangkan mobil yang menggunakan tunai atau dia tidak membawa kartu, maka dia tidak memasuki VLAN tersebut atau gerbang tersebut. Nah, dalam hal ini komputer yang mempunyai autentikasi atau membawa kartu anggota dalam tanda kutip atau username dan passwordnya, dia bisa memasuki VLAN tersebut. Mohon maaf. Nah, jadi komputer yang bisa memasuki VLAN membawa username dan password. Dan dalam hal ini kartu tolnya. Sedangkan yang tidak membawa username dan password atau kartu tol, dia tidak bisa masuk. Oke. Nah, sekarang saya ada pertanyaan untuk jadi, apa sih yang dimaksud dengan keanggotaan VLAN atau VLAN membership itu? Oke, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, oke, sampai sekian videonya. Nanti untuk video materi selanjutnya di minggu depan adalah yang pertama VLAN ID, yang kedua standar IEEE 802.1 dan yang ketiga VLAN tagging, virtual trunking protocol, VLAN trunking serta akses control list. Nah, saya minta untuk teman-teman yang mengetahui hal ini silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, di video selanjutnya. Nah, selain itu, kita juga akan belajar manfaat dari VLAN tersebut. Oke? Nah, sampai sekian video kali ini. Salam semangat dan